Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilindungi dari hal-hal yang buruk, dan diberikan kekuatan buat jalanin hari-hari yang kadang berat. Malam ini gua mau bawain sebuah cerita yang jujur aja, gua bikin sendiri agak berat pas nyusun kata-katanya. Karena ini bukan cuma soal tawuran, luka, atau kenakalan remaja. Ini soal hati dan soal sisi gelap yang jarang banget orang berani buka. Jadi tolong lu dengerin sampai habis, karena gue yakin cerita ini bakal bikin lu mikir 2 kali sebelum ngecap orang seenaknya. Cerita ini tentang seorang cowok, namanya Windra. Anak yang di sekolah terkenal sebagai biang onar, muka penuh luka, dan selalu nongkrong di barisan paling depan kalau ada tawuran. Semua orang bilang Windra itu anak bandel, anak rusak. Bahkan ada yang ngomong hidupnya udah nggak ada masa depan. Dari luar emang kelihatan kayak gitu. Tapi dari dalam ada hal yang jauh lebih gelap. Dan lebih nyakitin dari sekadar bacokan atau pukulan. Bayangin aja, tiap pulang sekolah dia nggak langsung masuk rumah. Dia lebih sering naik ke atap rumah, duduk sendirian sambil nyalain rokok garpit, lalu menatap ke langit yang makin lama makin gelap. Buat temen-temennya, itu gaya cool parah. Tapi sebenarnya buat Windra itu cara dia buat ngelawan sepi. Cara dia buat kabur sebentar dari rumah yang udah nggak kerasa kayak rumah lagi. Lu tahu nggak rasanya punya rumah tapi nggak pernah ngerasa diterima di dalamnya? Itulah yang Windra alamin. Bokapnya jarang pulang. Kalau pulang pun cuma bawa amarah doang. Suara pintu dibanting, teriakan, bahkan kadang pukulan. Nyokapnya udah lama pergi, rumah kosong kayak kuburan. Jadi siapa yang bisa diajak ngobrol? Siapa yang bisa ditanya kabar? Siapa yang bisa bilang kamu hebat, nak? Udah kagak ada lagi, bro. Di sekolah dia suka berisik, di jalanan dia brutal. Tapi di dalam hati, Windra cuma anak kecil yang kedinginan, nyari kehangatan, tapi nggak pernah ketemu. Makanya tiap kali ada tawuran, dia nggak pernah mundur. Karena di sana dia ngerasa punya arti. Teriakan teman-temannya bikin dia ngerasa masih ada, masih dihitung, masih berarti. Walaupun itu pengakuan yang salah, setidaknya itu lebih baik daripada kosong. Gua tahu, lu yang nonton atau denger cerita ini mungkin ada yang pernah ngerasain hal yang sama. Kadang kita kelihatan senyum, kelihatan kuat padahal di dalamnya rapuh banget. Kayak pecahan kaca yang ditutupin kain. Dari luar kelihatan utuh, tapi sekali kepegang, tajamnya bisa nyakitin diri sendiri. Itulah Windra yang dari luar kelihatan keras. Tapi sebenarnya dia cuma lagi belajar gimana caranya tetap hidup di dunia yang kayaknya nggak pernah sayang sama dia. Dan bagian ini baru awal, baru permukaan. Karena semakin gua gali, semakin jelas kalau luka di wajah Windra bukan yang paling bahaya. Luka paling parah justru ada di dalam hatinya sendiri. Windra selalu pulang sekolah dengan langkah berat, bukan karena capek belajar, tapi karena dia tahu rumahnya bukan tempat buat istirahat. Rumah itu lebih mirip ruang tunggu sebelum masuk ke medan perang berikutnya. Begitu buka pintu, yang dia temuin cuma suara sunyi atau teriakan bokap yang lagi marah kagak jelas. Kadang cuma salah nutup pintu, kadang cuma karena bokapnya pulang kerja sambil mabuk. Semua bisa jadi alasan. Makanya, sebelum masuk rumah, dia sering naik dulu ke atap, duduk di ujung genteng, pandangin langit sore yang pelan-pelan berubah jadi gelap. Tangannya gemeteran megang rokok, hisapannya dalam, kayak pengen isi paru-paru biar lebih berat daripada isi kepalanya sendiri. Dari bawah kadang kedengeran suara anak kecil main petak umpet, suara ibu-ibu manggil anaknya buat mandi. Semua suara itu bikin hati Windra makin kosong. Karena di rumahnya sendiri nggak ada suara kayak gitu. Kalau ada temen tongkrongan yang nanya, dia bakal jawab enteng, "Santai aja bro, gua mah kuat." Padahal dalamnya remuk. Malam-malam dia sering diem, tatap langit,
Terus mikir kenapa hidupnya nggak kayak orang lain. Kenapa harus lahir di keluarga yang tiap hari penuh masalah? Kenapa nyokapnya ninggalin dia pas masih butuh banget? Semua pertanyaan itu muter-muter di kepalanya kayak kaset rusak. Kagak ada jawaban, cuma bikin kepala makin berat. Di sekolah pun sama. Dia kelihatan berisik, suka ribut, gampang banget marah. Guru-guru udah capek nasehatin. Temen-temen ada yang takut, ada juga yang malah bangga punya jagoan kayak dia. Tapi nggak ada satupun yang benar-benar pengen tahu apa yang dia rasain. Semua cuma lihat tampilan luarnya. Anak nakal, tukang tawuran, ya udah titik. Padahal kalau ada yang mau duduk sebentar, dengerin ceritanya, mungkin mereka bakal sadar kalau Windra bukan kayak yang mereka pikirkan. Luka di mukanya, bekas bacokan atau tonjokan, itu udah biasa. Bahkan dia sendiri udah nggak peduli. Yang bikin dia hampir gila itu rasa kosong. Kosong karena nggak ada tempat pulang yang benar-benar nerima dia. Kosong karena tiap kali buka mata, yang dia lihat cuma hari yang sama, penuh marah dan bising. Kosong karena nggak ada satu orang pun yang bisa bilang, lu nggak sendirian. Makanya tiap kali dia tawuran, Windra selalu di depan. Dia nggak peduli tangannya sobek, kepalanya bocor, atau bajunya penuh darah. Karena di tengah keributan, dia bisa ngerasain apa itu arti. Temen-temennya teriak namanya, orang-orang lihat dia kayak pahlawan. Walaupun semua itu palsu, walaupun semua itu salah, setidaknya buat beberapa menit dia ngerasa hidupnya ada nilainya. Dan yang paling aneh, setelah semua itu selesai, dia balik lagi ke rumah, ke atap yang sama, dengan rasa sepi yang sama. Luka di tubuh bisa sembuh seminggu, tapi luka di hati yang makin lama makin dalam itu nggak pernah hilang. Malam itu udara lagi panas. Jalanan sempit di pinggir kota udah kayak medan perang yang siap meledak kapan aja. Info soal geng sebelah yang nantang tawuran udah nyebar di tongkrongan. Anak-anak pada ribut, suara motor knalpot bising campur sama tawa-tawa keras penuh emosi. Dan seperti biasa, Windra ada di depan, rokok masih nempel di bibir, matanya kosong tapi tajam. Kayak nggak ada rasa takut sama sekali. Gasin aja nggak sih? Jangan banyak bacot, kata dia sambil lempar botol kosong ke aspal. Semua langsung panas. Gengnya teriak, siap maju. Ada yang megang besi, ada yang bawa bambu, ada juga yang bawa batu di kantong jaket. Malam itu bukan sekedar tawuran, tapi semacam pelarian buat mereka semua. Ketika geng sebelah nongol, suasana langsung pecah. Batu-batu beterbangan, suara benturan besi, teriakan, semua campur jadi satu. Windra maju paling depan, tangannya kena bacok, darah netes deras, tapi dia malah ketawa. Kuat gua bro, santai. Teriaknya sambil ngelempari batu ke arah musuh. Dari luar dia kelihatan jagoan, kuat, tak terkalahkan, tapi di dalam hatinya hancur berkeping. Pas tawuran makin panas, tiba-tiba ada suara kecil yang gak sengaja masuk ke telinganya. Seorang anak kecil berdiri di seberang jalan, liatin mereka dari jauh. Anak kecil itu lagi jalan sama ibunya, tapi terhenti karena kaget ngeliat keributan itu. Tatapan anak itu lurus ke arah Windra, lama banget, kayak nembus semua topeng keras yang dia pakai. Dan saat semua masih ribut, anak kecil itu sempat buka mulut, suaranya pelan tapi jelas. Bang, jangan berantem terus. Abang kan pahlawan, bukan penjahat. Kalimat sederhana itu berhentiin waktu buat Windra. Suara teriakan, suara besi, bahkan rasa sakit di tangannya kayak hilang sebentar. Matanya langsung kosong, dadanya sesak. Entah kenapa, kata-kata polos itu nusuk lebih dalam daripada bacokan manapun. Seumur hidupnya, gak pernah ada yang bilang dia pahlawan.
Nggak pernah ada yang ngeliat sisi lain dirinya selain cap jelek dan nakal. Dia berdiri bengong, darah masih netes, teman-temannya masih teriak, tapi pikirannya udah jauh. Dia ngerasa kayak ditelanjangi. Kayak semua topeng berani yang selama ini dia bangun hancur di depan mata seorang bocah kecil yang bahkan gak tahu siapa dia. Malam itu, buat pertama kalinya, Windra nggak cuma ngerasain luka fisik. Dia ngerasain luka yang jauh lebih parah, luka di dalam. Luka yang bikin dia sadar kalau semua yang dia kejar selama ini mungkin cuma cara buat nutupin hampa. Setelah tawuran itu bubar, anak-anak lain masih ketawa-ketawa, masih cerita soal siapa yang kena pukul, siapa yang berhasil kabur. Tapi Windra jalan sendirian, tangannya masih berlumur darah, baju robek, langkahnya berat. Bukan karena sakit fisik, tapi karena suara bocah kecil tadi masih muter-muter di kepalanya. Abang kan pahlawan, bukan penjahat. Kata-kata polos itu benar-benar bikin dia mati kutu. Dia nggak langsung pulang, nggak juga balik ke tongkrongan. Kakinya nuntun sendiri ke sebuah masjid kecil di ujung gang. Lampunya redup, ada beberapa orang tua lagi bersihin sajadah. Dan di dalam kedengeran suara anak-anak kecil lagi ngaji. Suaranya lirih tapi tenang banget. Windra duduk di teras masjid, nyalain ngerokok terakhirnya, terus pandangin langit. Perlahan matanya basah. Dia coba tahan, coba kuat kayak biasa, tapi air matanya tumpah juga. Tangisannya keluar, bukan karena kalah tawuran, bukan karena luka bacok, tapi karena akhirnya dia sadar. Selama ini yang dia cari bukan pengakuan musuh atau teriakan teman. Yang dia cari cuma satu. Maunya merasakan kasih sayang. Dia ingat gimana dulu waktu kecil nyokapnya pernah elus kepalanya sambil bilang anak hebat itu. Terakhir kali dia ngerasa berarti. Setelah nyokap pergi, gak ada lagi yang ngomong kayak gitu. Bokapnya malah sibuk marah, sibuk ngilang. Dan sekarang, tiba-tiba anak kecil asing bisa bilang dia pahlawan. Kata sederhana itu bikin semua luka lama kebuka. Di masjid itu suara anak-anak ngaji makin nyentuh hati. Windra nutup wajahnya pakai tangan, air matanya ngalir deras. Dia malu, tapi juga lega. Kayak ada beban yang akhirnya jatuh dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, dia nggak pura-pura kuat. Dia biarin dirinya rapuh, biarin dirinya nangis. Malam itu, Windra ngerasa ada sesuatu berubah. Dia belum tahu bakal jadi apa besok, tapi dia tahu satu hal. Hidupnya nggak bisa terus kayak gini. Dia butuh jalan lain, meskipun jalannya masih gelap dan penuh ketidakpastian. Besok paginya, Windra masih kelihatan sama kayak biasanya. Mukanya penuh luka, bajunya kusut, langkahnya santai kayak anak nakal yang gak punya beban. Tapi sebenarnya ada yang beda. Matanya udah gak sama. Ada tatapan yang lebih dalam. Kayak seseorang yang baru sadar kalau semua yang dia lakuin selama ini cuma bikin dirinya makin kosong. Dia gak langsung tobat, gak tiba-tiba jadi alim. Tapi pelan-pelan dia mulai milih tempat nongkrongnya. Dari yang biasanya duduk di pojokan warung buat ngerokok, sekarang dia lebih sering mampir ke masjid kecil yang semalam jadi tempat dia nangis. Kadang cuma duduk di teras, kadang ikut bantu beresin sandal, kadang cuma dengerin anak-anak kecil ngaji. Ada rasa tenang yang gak pernah dia dapat di jalanan. Temen-temennya sempet heran, "Bro, lu kemana aja? Kok jarang nongol di tongkrongan?" Windra cuma senyum tipis. Dia nggak perlu banyak omong, karena dia tahu kalau sebagian besar orang nggak bakal ngerti apa yang dia rasain. Mereka cuma lihat permukaan, nggak pernah lihat isi hatinya. Dan gua ceritain ini bukan buat ngasih tahu kalau Windra tiba-tiba jadi orang suci. Dia masih manusia, masih punya luka, masih punya sisi gelap. Tapi malam itu,
Waktu dia dengar kata-kata bocah kecil, sesuatu di dalam dirinya pecah. Dia sadar, tawuran, luka, semua pengakuan yang dia kejar nggak pernah bikin dia utuh. Yang dia butuh selama ini cuma sedikit rasa sayang, sedikit perhatian, sedikit kata-kata baik yang bisa nyelamatin dia dari gelapnya dunia. Lu yang lagi dengar cerita ini, mungkin ada yang hidupnya juga lagi berat, lagi kosong, atau lagi ngerasa nggak ada yang peduli. Jangan sampai lu salah pilih jalan kayak Windra. Karena percaya sama gua, sekali lu ke bawah arus, susah banget buat balik. Tapi satu hal yang gua pengen lu inget, sekecil apapun cahaya, dia tetap bisa ngusir gelap. Di balik luka tawuran Windra, ada kisah yang bikin siapapun nangis kalau mendengarnya. Dan semoga kisah ini jadi pengingat buat kita semua, jangan pernah ngecap orang cuma dari tampangnya. Karena bisa jadi anak yang lu kira berandalan sebenarnya cuma lagi nyari alasan buat tetap hidup